Sunda, saya sendiri Agnia Yunfi. Saya Muhammad Farel. Nama saya Bagas Haidar Ahmad. Nama saya Raffi Firmansyah Ramadan. Jadi kita langsung saja pergi ke videonya. Let's go! Letak geografi. Sunda adalah kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang sempat berdiri di Indonesia dan berada di Pulau Jawa yang sekarang mencakup Provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Kerajaan ini berdiri sejak 699 Masehi sampai 1579 Masehi. Untuk letak ibu kota provinsi sampai sekarang masih belum diketahui dan masih diteliti oleh para sejarawan sampai sekarang. Oke, jadi selanjutnya setelah letak geografis kita akan ngejelasin tentang asal-usul dari Kerajaan Sunda. Jadi Kerajaan Sunda itu merupakan perpecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Sunda itu berdiri pada sekitar 7 Masehi dan Kerajaan Tarumanegara itu terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda itu sendiri. Penyebab utama Tarumanegara itu terpecah karena serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi itu aja untuk asal-usul dari Kerajaan Sunda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke garis keturunan dari Kerajaan Sunda. Oke, jadi kita akan ngebahas dua raja saja, yaitu Raja Tarusbawa dan Raja Prabuwangi. Untuk Tarusbawa sendiri, beliau merupakan raja yang merupakan menantu dari Raja Linggawarman, yaitu raja terakhir dari Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya kita akan ngebahas raja dari Prabuwangi. Prabuwangi ini merupakan raja yang akan mengantarkan kita ke konflik yang sangat besar, yaitu Perang Bubat, di mana putrinya dipersunting oleh Hayam Wuruk. Gajah-gajah, aku ingin mempererat hubungan dengan Sunda. Aku ingin meminang Dia Patiloka sebagai permaisuriku. Sunda, seharusnya Sunda tak takut kepada Majapahit. Jika pernikahan ini terjadi, ini sebagai tanda takutnya mereka, bukan hanya sekedar persekutuan. Baiklah, aku akan bertindak dengan caraku sendiri. Sepertinya kita sudah sampai di Kerajaan Majapahit. Baiklah, kita tinggal menunggu Hayam Wuruk saja. Sebelum pernikahan, Sunda harus mengakui kekuasaan Majapahit. Semua kerajaan di Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Jika menolak, kalian adalah musuh. Lebih baik aku mati daripada kehilangan kehormatan. Corak ekonomi dalam Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang agraris. Mereka mengutamakan pertanian dan perdagangan dalam sistem perekonomiannya. Mereka tidak memakai metode maritim. Karena apa nih guys? Karena tanah mereka yang sangat subur dan sangat sayang bila tidak digunakan. Kekuatan militer yang kurang dari Kerajaan Sunda itu juga menjadi faktor utama mereka tidak memakai metode maritim. Gitu guys. Kita masuk ke runtuhnya Kerajaan Sunda. Pasca Perang Bubat, Kerajaan Sunda Galuh melanggar pernikahan dengan masyarakat Majapahit. Raja Susuk Tunggal marah karena Raja Dewan Niskala melanggar aturan ini dan ingin menantanginya. Untuk menghindari peperangan, Dewan Nis penasehat kedua kerajaan perang berunding dan sepakat mengangkat Jaya Dewata atau bisa disebut Prabu Siliwangi sebagai pemimpin baru. Ia kemudian menyatukan Kerajaan Sunda Galuh menjadi Kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 Masehi dengan Sri Badugas Maharaja sebagai raja. Baik, selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Sunda. Yang pertama ada prestasi Cikapundung. Ditemukan di Sungai Cikapundung, Bandung pada abad ke-14 Masehi yang berisi tentang tulisan Sunda kuno, telapak tangan, kaki, serta wajah.
Peninggalan yang kedua, ada prestasi pasir datar, ditemukan pada tahun 1872 di Cisande, Sukabumi. Namun belum diisi prestasinya, belum tertrans. Peninggalan yang ketiga, ada prestasi Hulu Dayuh, ditemukan pada tahun 1991, beraksara Sunda kuno, tetapi belum dapat dikondisi dalam utuh atau tidak utuh sehingga isi prestasi sulit dipahami. Peninggalan yang keempat, ada prestasi perjanjian Sunda Portugis, ditemukan pada tahun 1018, memadai perjanjian dagang antara kerajaan Sunda dan Portugis. Kini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Peninggalan yang kelima, ada prestasi Ulu Bedu pada abad ke-15 Masehi, ditemukan di Lampung, berisi mantra permohonan perlindungan kepada para dewa. Peninggalan yang keenam atau peninggalan yang terakhir, ada prestasi Kebun Kopi II pada abad ke-10, berbahasa Melayu kuno, mengisahkan Raja Sunda merebut kembali tahtanya tetapi hilang jejak hingga tahun 1040-an. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.